Salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat dan cinta kasih Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Kamis 24 September 2020. Bacaan pertama dari kitab Pengkhotbah pasal 1 ayat 2 sampai 11. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara, terus-menerus ia berputar, dan dalam putarannya angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir, ke situ sungai mengalir selalu. Segala sesuatu menjemukan, sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah, ini baru? Tetapi itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada, dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 9 ayat 7 sampai 9. Herodes raja wilayah mendengar segala yang terjadi itu, dan ia pun merasa cemas sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali, dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata, Yohanes telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal demikian? Lalu ia berusaha supaya dapat bertemu dengan Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah hidup tanpa kecemasan. Seringkali orang merasa cemas. Ada begitu banyak hal yang membuat cemas. Ada yang cemas karena mengkhawatirkan masa depan, ada pula yang cemas karena berbuat salah. Dalam bacaan Injil, Herodes seorang raja dan pemimpin merasa cemas. Semenjak tidak adanya kehadiran Yohanes Pembaptis, hidupnya terasa tenang. Tidak ada lagi orang yang protes dan berani memberitahukan kesalahan yang diperbuatnya. Bila saja ia menjadi pemimpin yang adil, bijaksana, tentu ia tidak perlu takut kepada siapapun yang mewartakan kebenaran.
Namun rupanya Herodes tidak memimpin dengan adil, benar dan bijaksana. Ketika ia mendengar bahwa ada seseorang, yaitu Yesus, yang seperti Yohanes Pembaptis atau seperti Elia, ia menjadi cemas. Kekayaan material, kekuasaan yang besar sebagai raja tidak mampu membuat hidupnya menjadi tenang. Yohanes telah kupenggal kepalanya. Siapakah dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal demikian? Saudara terkasih, ketika kita tidak hidup dalam kebenaran, bertindak seturut hasrat atau keinginan pribadi tanpa memperhatikan kehendak Allah, maka hidup kita tidak akan tenang. Kehadiran Tuhan yang seharusnya membawa damai sejahtera justru kita rasakan sebagai beban penderitaan. Kita tentu tidak ingin hal demikian terjadi di dalam hidup kita. Marilah kita terus berupaya untuk selalu hidup benar dan adil, agar kita dapat hidup dengan damai dan tenang. Semoga demikian. Amin.